Baiklah siswa-siswaku yang kami cintai, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang refleksologi. Manusia tak luput dari kena penyakit. Sejak dari kecil manusia sudah mengenal sakit. Sampai menjelang ajalnya selalu dibayang-bayangi dengan berbagai macam penyakit. Seiring dengan majunya pengobatan modern, ternyata masih saja ada penyakit yang tidak diketahui sebab dan tidak dapat disembuhkan. Terkadang diperberat juga dengan biaya pengobatan yang mahal, sehingga kalangan tertentu tidak dapat berobat. Ternyata, orang dahulu tidak lebih bodoh daripada zaman sekarang. Terbukti dari banyaknya penyakit yang dapat diobati dengan cara pengobatan tradisional. Dalam pengobatan tradisional, terdapat suatu cara pengobatan dengan cara memijat kaki sebagai daerah refleksi daripada organ tubuh lain. Sehingga, refleksiologi merupakan pengobatan alternatif yang aman, praktis, murah, dan tanpa efek samping yang berarti. Pijat refleksi telah dikenal sejak beberapa ratus tahun yang lalu dan dipraktekkan oleh orang-orang Cina dan Mesir. Sekitar tahun 1920-an, William Whitbread, dokter THT dari Connecticut, USA, menemukan pijat ini dan memperkenalkan kepada dunia kedokteran. Ilmu ini lalu dikembangkan oleh Dr. Stuart Whitbread dari Los Angeles. Selama mendalami ilmu ini, pada Benjamin Graham, warga Swiss yang berdomisili di Yunani, warga Swiss yang berdomisili di Yunani, ia bisa membuktikan bahwa adanya hubungan antara titik-titik tertentu di telapak kaki dengan organ tubuh tertentu. Ada titik yang berhubungan dengan hati, jantung, pankreas, pencernaan, dan sebagainya. Bahkan, dengan memijat titik-titik tersebut, suatu penyakit dapat didiagnosa seperti yang dibuktikan oleh Benjamin Graham dalam suatu seminar di Jakarta pada tahun 1984 yang lalu. Selain mencegah dan mengobati secara total, pengobatan ini juga dapat mendeteksi suatu penyakit atau mengetahui apakah ada salah satu organ kita yang telah mengalami gangguan atau masih sehat. Sebagai contoh, kalau kita tekan titik tertentu, contohnya titik ginjal atau titik jantung, nanti apabila ada yang mengganjal seperti kristal, kalau kita palpasi ada yang mengganjal seperti kristal dan rasanya sakit seperti tertusuk jarum, maka dapat dipastikan bahwa organ tersebut telah mengalami gangguan karena adanya hambatan aliran darah balik menuju organ tersebut. Menurut teori refleksiologi, titik-titik refleksi di telapak kaki berhubungan erat dengan seluruh organ tubuh, mulai dari kantung kemih, usus, lambung, hati, ginjal, limpa, pankreas, sampai jantung. Bagian atau titik yang jumlahnya tak kurang dari 70 titik ini tersusun dalam bentuk suatu peta tubuh di dalam kaki. Kaki kanan berhubungan dengan organ bagian kanan. Kaki kiri berhubung dengan organ kaki kiri. Bukan cuma gejala yang dapat dihilangkan, tetapi juga penyebab gejala itu. Karena pemijatan melalui titik refleks di dalam kaki inilah, maka pengobatan ini disebut pijat refleksi. Keutamaan refleksi yaitu dapat dilakukan sendiri, yang dapat berarti dapat mengobati diri sendiri. Namun memang ada beberapa titik yang tidak dapat dilakukan sendiri. Contohnya beberapa titik yang ada di tulang punggung kita, di tulang belakang kita. Setiap orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dapat diobati dengan terapi ini. Selain sebagai tujuan pengobatan refleksi, juga dapat dimanfaatkan sebagai cara mencegah atau cara menjaga kesehatan. Artinya refleksi bukan hanya diperuntukkan untuk orang sakit yang memerlukan pengobatan, tetapi refleksi juga bisa digunakan oleh orang-orang yang sehat sebagai
cara untuk selalu menjaga kesehatannya agar tetap prima. Ada dua metode mengenai refleksi ini. Yang berkembang di tanah air kita ada dua sumber. Metode pertama yaitu dari Taiwan, yakni memijat daerah refleksi memakai jari tangan. Caranya dengan menekan buku jari telunjuk yang ditekuk pada zona refleksi seperti ini untuk menekan zona refleksi. Yang kedua diperkenalkan oleh Benjamin Graham dengan mempergunakan alat bantu berupa stick kecil untuk menekan zona refleksi. Sticknya berupa seperti ini. Sticknya ada dua, ada stick besar, ada stick kecil. Kalau stick besar, ujung sticknya agak bulat, sedangkan yang kecil ujung tongkatnya agak runcing. Masing-masing mempunyai manfaat dan zona refleksi yang berbeda. Sedangkan daerah refleksi. Daerah refleksi adalah titik pusat saraf. Setiap titik berhubungan dengan organ-organ tertentu. Daerah refleksi ini sebenarnya banyak. Terdapat kurang lebih sekitar 360 titik. Tetapi dalam kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas titik yang ada pada daerah telapak kaki dan beberapa titik penting lainnya. Dengan pijat refleksi menyebabkan respon yang berupa relaksasi pada organ yang berhubungan dengan ditinggalkan terlebih dahulu atau ditinggalkan, dan akan kita coba lagi pada terapi berikutnya. Cukup jelas. Pemijatan pada anak-anak juga bisa dapat dilakukan, ya. Bahkan untuk pemijatan pada anak-anak dapat dilakukan hanya beberapa kali saja, terapi biasanya sudah nampak hasilnya. Karena endapan kotorannya masih sedikit. Karena anak-anak tuh ya makannya nggak macam-macam, nggak terlalu banyak makan jeroan, nggak terlalu banyak makan yang banyak mengandung endapan. Gangguan pada anak-anak biasanya hanya disebabkan oleh karena kelelahan, kurang istirahat, ya. Sedangkan pemijatan pada orang dewasa memerlukan lebih banyak waktu pengobatan. Karena endapannya sudah cukup padat, endapannya sudah cukup banyak, dan kekuatan tubuh sudah mulai menurun. Jadi, pemijatan refleksi bukan berarti hanya dengan 1 atau 2 kali saja lantas sembuh gitu. Tetapi harus dilakukan secara rutin dan teratur. Seperti yang telah saya singgung di atas, bahwa terapi pengobatan dasar adalah 6 kali pertemuan dengan frekuensi 3 hari sekali. Sekarang terapi pengobatan. Selanjutnya kita ke reaksi yang mungkin timbul, ya. Setelah daerah refleksi dipijat, orang yang terkena stimulasi sering kali bereaksi sakit atau nyeri. Tidak perlu khawatir, karena hanya bersifat sementara. Kadang-kadang hanya berlangsung sekitar hanya 6 jam. Paling lama biasanya 24 jam. Ya, tidak berbahaya. Pemijatan diteruskan saja. Ada beberapa reaksi yang mungkin timbul, seperti halnya yang pertama, setelah daerah refleksi ginjal, ya, seperti yang refleksi ginjal kita akan bahas nanti pada saat praktek, titik ginjal adanya di mana. Itu dipijatnya harus agak keras dan dalam. Karena apa? Karena posisinya di dalam. Dan reaksi yang akan timbul apabila kita melakukan pijatan pada titik ginjal, ini urin yang kita keluarkan atau pada saat kita buang air seni akan berwarna coklat, akan berwarna kuning tua, bahkan merah. Kenapa? Karena hal ini merupakan gejala baik. Mengapa gejala baik? Karena kotoran endapan yang ada di ginjal itu terbawa keluar, ya. Tuh, jadi jangan khawatir kalau setelah diterapi minum banyak kok jadi keruh, kok jadi kuning, atau bahkan kok jadi coklat. Nggak usah khawatir, itu pertanda bagus, berarti organ ginjal terstimulasi. Yang kedua, setelah dipijat 3-4 hari, kadang-kadang ini jarang sekali saya temukan, ya. Kadang-kadang sering muncul sakit pinggang, ya.
muncul sakit pinggang. Hal ini berarti rintangan peredaran darah berhasil dibobolkan. Ya, tidak perlu khawatir, teruskan pemijitan saja. Teruskan saja, karena dan ini pun jarang sekali terjadi gitu ya. Hanya beberapa orang tertentu saja. Kemudian kepala akan merasa sakit, berarti bekerjanya susun sistem saraf. Maksudnya sakit itu agak pusing sedikit. Itu juga nanti setelah kita berikan relaksasi pada daerah-daerah tertentu, malah sebaliknya akan lebih segar dan fresh. Ya. Kemudian pada kasus yang banyak mengandung endapan kolesterol di dalam kaki, telapak kaki, pada saat kita pijat, lakukan pemijatan, itu si pasien akan merasa gatal di dalam, itu pengen digaruk. Itu menunjukkan bahwanya adanya pecahan materi yang nyumbat di dalam pembuluh darah, gitu. Bukan berupa bentol-bentol, tetapi rasa gatal yang amat di dalam itu. Ya, itu nggak apa-apa. Pada saat seperti itu, sebaiknya pasien minum 2-3 gelas bahkan lebih, sehingga kotoran yang jadi terlepas dari pembuluh darah dapat langsung dibuang melalui sistem pembuangan. Ya. Kemudian untuk yang mengalami gangguan asam urat, biasanya pada seketika dipijit, itu sering mengalami kram gitu ya. Baru berapa menit kram, itu dapat dipastikan bahwa kandungan asam urat pasien cukup di atas normal gitu. Selain kita mengetahui bagaimana kita menangani pasien, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita menerapi pasien dengan kasus jantung, diabetes mellitus atau kencing manis ya, liver atau hepatitis, kemudian kanker, tumor, ketika memijit jangan terlalu keras. Tiap daerah refleksi paling lama cukup 2 menit saja. Ya, penderita sakit tulang perlu dipijat keras baru bisa berhasil ya. Kemudian selama pengobatan dengan menggunakan refleksi ini, sebaiknya obat-obatan dokter yang tidak perlu diberhentikan saja. Contohnya, pada saat datang di terapi, pasien mengeluh hipertensi. Di terapi sebelumnya ditensi dulu, tapi setelah diterapi penurunan tekanan darahnya cukup signifikan. Nah, untuk kasus seperti ini sebaiknya obat anti hipertensi atau penurun tekanan darah tingginya tidak perlu diteruskan. Ya, itu. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan, setelah direfleksi sebaiknya minum air 2-3 gelas. Kemudian ada sedikit tip buat ibu-ibu atau mbak-mbak yang suka menggunakan sepatu ya, dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Itu kebiasaan seperti itu seharusnya sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena kebiasaan menggunakan hak sepatu tinggi itu berpengaruh kepada struktur tulang ekor ya, yang akhirnya akan mengalami gangguan pada daerah kaki, apakah kaki kiri atau kanan itu. Juga sebaiknya mulai menghindari menggunakan sepatu yang menggunakan sepatu yang depannya runcing ya, karena itu dapat berakibat terganggunya sistem peredaran darah yang akan mengganggu kinerja jantung. Itu. Kemudian kita juga telah mendengar beberapa opini bahwa refleksi itu katanya tidak cocok untuk bayi ya. Itu tidak benar. Kenapa? Refleksiologi itu cocok untuk siapa saja ya. Saya sendiri sering menerapi bayi ya. Bayi nggak bisa tidur, rewel nangis terus, bayi nggak mau makan, itu nggak apa-apa, asal tentunya ditangani secara hati-hati dan profesional ya. Pemijatannya dilakukan dengan hati-hati. Kemudian ada juga opini yang mengatakan bahwa refleksi tidak aman untuk wanita hamil. Khusus untuk wanita hamil ini, saya sarankan kepada siswa-siswa saya
untuk lebih berhati-hati, walaupun sebetulnya tidak apa-apa ya. Untuk wanita hamil yang trimester pertama, 3 bulan pertama sebaiknya dihindari dulu ya. Kalau setelah trimester kedua, ketiga silahkan. Apalagi trimester ketiga menjelang persiapan partus, menjelang persiapan melahirkan, memang sebaiknya sering dilakukan terapi untuk membantu proses persalinan.